Assalamualaikum semuanya. Halo adik-adik semua, kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 tentang tumbuhan sahabatku. Di pembelajaran 3 itu ada IPA 3.1 dan Bahasa Indonesia 3.1. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yuk langsung saja kita mulai. Tahukah kamu sayuran dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Tahukah kamu, tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Ayo mengamati. Ada nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk pengembangbiakannya. Kemudian untuk bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Selanjutnya pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Cara perkembangbiakan vegetatif alami. Spora contohnya jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Kalau tunas, contohnya pisang dan bambu. Kemudian kalau umbi, contohnya kentang, singkong, ubi, bawang, dan wortel mur. Kemudian rizoma atau rimpang, contohnya jahe, kunyit, lengkuas. Kemudian kalau geragi, contohnya strawberry. Nah, sekarang adik-adik perhatikan lingkungan sekolahmu.
Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut. Nah, langsung saja. Tanaman jahe, cara berkembang biak dengan akar tinggal. Kalau tanaman wortel, cara berkembang biak dengan umbi akar. Selanjutnya, tanaman singkong, cara berkembang biak dengan umbi batang. Kemudian tanaman bawang merah, cara berkembang biak dengan umbi lapis. Dan selanjutnya tanaman pisang berkembang biak dengan tunas. Dari semuanya itu termasuk perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Sungguh hebat bukan? Semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Materi selanjutnya, ayo membaca. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, sekarang isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Di situ tumbuhan sumber kehidupan. Kalian cari ide pokoknya paragraf 1 sampai paragraf 5. Saya beri contoh paragraf 1. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Kemudian untuk paragraf kedua sampai paragraf kelima, kira-kira apa? Kalian buka buku siswa halaman 37. Nah, sudah tahu bukan kalau Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Untuk kesimpulan materi ini, ayo renungkan. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru, tumbuhan berasal dari induknya. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Nah, mungkin cukup materi kali ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum